teman-teman semuanya, di sini aku akan memberikan sedikit tutorial cara penggunaan aplikasi Fuse untuk pengolahan data dalam penelitian. Oke, langsung saja. Di sini aku punya Fuse 12 dan kemudian aku punya data dengan regresi linear berganda dengan data panel, jumlah data time series. Langsung saja kita buka aplikasi Fuse, terus file, kemudian work file, lalu isikan untuk start date-nya dari 2016, kemudian end date-nya 2023, kemudian work structure type-nya kita ganti ke balance panel. Untuk number of cross section kita isikan 6 karena di sini kita punya 6 tempat yang akan kita teliti. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan datanya yaitu quit, kemudian empty group, lalu kita isikan, kita buka Excel, lalu kita copy untuk X1, X2, kemudian Y. Kita copy lalu kita paste. Kemudian setelah muncul datanya, untuk share 01, 02, 03 kita ubah ke X1, kemudian X2, X3, Y. Setelah itu, karena untuk numberingnya terlalu banyak, kita akan ubah melalui klik kanan display format, lalu number display kita ubah fix desimal. Setelah itu kita langsung oke. Semua kita ubah. Nah, setelah seperti ini semuanya kita ubah ke fixed decimal. Nah, setelah kita ubah semuanya, langsung kita close saja, tidak apa-apa. Kemudian kita akan mencari ujico, yaitu estimate equation. Terus kita masukkan rumusnya, yaitu Y spasi C spasi X1 spasi X2. Karena di sini otomatis cross it, kita hapus menjadi C. Kemudian setelah ini jangan lupa panel option. Untuk cross section kita ubah ke fixed. Lalu kita oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita ubah ke view. Kemudian kita pilih fix atau random effects testing, lalu pilih redundant fix effects yang paling atas. Nah, setelah muncul seperti ini, kita copy redundant fixed ini
hingga situ saja, kemudian kita oke. Nah, lalu kita paste ke Word, dimana dari hasil di atas uji coba memberikan probability cross section F sebesar 0,0000 itu kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu FEM. Setelah itu kita buka FUSE lagi, lalu pilih estimate, kemudian panel option dan cross section kita ubah ke random. Setelah ubah ke random, kita pergi ke view, kemudian fixed random effect testing, lalu pilih korelasi random yang paling bawah, itu uji Houseman. Nah, setelah itu kita copy juga yang paling atas. Setelah itu kita pergi ke Word untuk copy paste. Dari hasil di atas, uji Houseman memberikan cross section random sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu FM. Lalu kita akan uji LM. Langsung saja pergi ke FUSE, kita pilih estimate, lalu panel option, cross section kita ubah ke none, kita oke. Kemudian view, pilih fixed random, lalu pilih yang tengah untuk uji LM. Nah, sudah muncul seperti ini. Setelah itu kita copy semuanya dan kita pastekan ke Word. Nah, yang kita pakai adalah Baird's Pagan bagian bold yaitu 0,0000. Sebenarnya semua sama hasilnya. Dari hasil uji LM ini dinyatakan nilai probability 0,0000 kurang dari 0,05, maka yang terpilih yaitu REM. Nah, setelah uji Chow, Houseman, dan LM sudah kita cari, kemudian kita masuk ke uji asumsi klasik. Langsung pergi ke FUSE, kemudian kita close. Nah, di sini kita akan mencoba uji multiko. Apakah data yang kita gunakan terjadi multiko ataukah tidak. Kemudian kita pergi ke quick, lalu pilih graph statistik, lalu pilih correlation. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan rumus yaitu X1 dan X2. Kita oke. Nah, sudah muncul hasilnya, kita copy semua ini, tapi jangan lupa untuk kita ubah ke HDisplay agar tatanannya tidak berubah. Nah, seperti ini. Berdasarkan hasil uji di atas, nilai sebesar minus 0,195288 kurang dari 0,85. Maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, setelah uji multiko, kita akan menguji heterogradastisitas. Langsung saja ke FUSE, lalu kita close, kemudian kita masuk quick. Setelah itu estimate equation, lalu kita masukkan rumus yaitu absolute atau disingkat ABS, kemudian buka kurung resit, tutup kurung, lalu spasi C spasi X1 spasi X2. Kemudian
kita oke. Nah, setelah hasil sudah kita ketahui, kita akan mengcopy paste ke Word. Kemudian berdasarkan hasil uji hetero di mana nilai probability lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, setelah itu kita akan uji regresi. Kita pergi ke view, pilih representation, lalu setelah muncul rumus seperti ini, copy rumus paling bawah dari substate coefficient, lalu kita copy paste. Nah, berdasarkan hasil data uji regresi linear dinyatakan nilai konstanta sebesar 5,1127 sekian, nilai koefisien beta variabel X1 sebesar 0,02151 sekian, kemudian nilai koefisien beta variabel X2 sebesar 0,0533 sekian. Setelah itu kita akan menguji hipotesis. Kita pergi ke view, lalu estimation output. Nah, di sini ada hasil dari variabel C, X1, X2. Kita akan mengcopy paste variabel tersebut dimana sebagai uji T. Nah, X1 diketahui sebesar 0,8460, kemudian X2 diketahui sebesar 0,263. Di sini saya mendapatkan hipotesis 1 dan hipotesis 2, di mana hipotesis 1 H0 rata-rata lama sekolah atau RLS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Kemudian HA atau H alternatif rata-rata lama sekolah RLS berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kemudian hipotesis kedua H0 tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Kemudian H alternatif tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Di mana kita mendapatkan kriteria pengujian, yaitu nilai probability lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika nilai probability kurang dari 0,05 maka H0 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probability X1 0,8460 lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak, di mana RLS tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT. Dan hasil menunjukkan bahwa nilai probability X2 sebesar 0,2630 lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak, di mana TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT. Kesimpulannya, baik RLS maupun TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Setelah melalui hipotesis 1, 2, di mana kita memiliki hipotesis ketiga, yaitu dari hasil tadi kita buka F-use. Nah, di sini ada F statistik dan probability F statistik. Di sini kita akan mengcopy paste sebagai hipotesis ketiga. Nah, diketahui probability F statistik sebesar 0,5306610 lebih besar dari 0,05 maka gagal menolak H0, artinya secara simultan variabel RLS dan TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT.
Lalu kita akan menguji determinasi, di mana masuk ke Fuse, lalu kita mengcopy paste R square dan edges R square nya sebagai uji determinasinya atau edges R square. Nah, dapat kita ketahui nilai R square sebesar negatif 0,015437, sehingga model yang dibuat mampu menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, itu tadi adalah sedikit tutorial cara penggunaan aplikasi Fuse untuk mengolah data dalam penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.